Ya, banyak contoh-contoh betapa ketika nilai-nilai Pancasila itu tidak diamalkan, persoalan muncul tadi. Ya, itu baru ilustrasi sebagian kecil dari problema yang kita hadapi saat ini. Artinya masalah besar ya, yang berdampak langsung pada penderitaan rakyat seharusnya itu bisa kita antisipasi awal jika seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari pemerintahan, kita sendiri sebagai masyarakat betul-betul konsisten melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Tapi nanti kita bahas di sesi diskusi. Nah, sebelum ke narasumber terakhir, saya mau memberikan ilustrasi menarik nih. Slavoj Žižek, yaitu seorang filsuf dari Slovenia, itu selalu menyampaikan kurang lebih seperti ini. Pembahasan ideologi saat ini justru selalu menimbulkan tertawaan. Artinya ada persoalan dalam ideologi, tidak hanya di kita tentu saja, tapi juga ideologi lain yang diterapkan atau yang dipegang oleh negara lain. Nah, ketika statement Žižek itu kita pahami, kita dalami, ya, ini tentu saja kita bisa berasumsi ya bahwa terjadi pergeseran di dalam penerapan ideologi. Ya. Nah, implikasinya apa? Ideologi ini kehilangan legitimasi ini menurut Žižek ya. Kemudian ideologi juga menjadi bahan yang kerap dikritik ya, dan tidak lagi dianggap sebagai kebenaran mutlak menurut Žižek ini ya. Kemudian masyarakat juga memandang skeptis terhadap ideologi itu karena itu tadi banyak persoalan-persoalan yang fundamental yang dirasakan masyarakat ternyata masih saja terjadi, sementara ideologinya sangat idealis, sangat ideal. Nah, untuk membedah masalah ini ya, yang seperti digambarkan oleh Žižek terkait dengan apakah kita memang sudah skeptis terhadap ideologi, apakah ideologi termasuk Pancasila juga sudah kehilangan legitimasinya. Kita dengarkan nih pandangan dari Kang Sarip Bastaman, Kang Iin, sebagai seorang politisi, seorang pemikir kenegaraan, banyak lagi lah posisi beliau. Yang jelas posisinya sangat relevan di forum. Mangga, Kang Iin. Dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Karena tadi diperkenalkan oleh Kang Nung, saya punya beberapa profesi. Sebetulnya saya juga boleh menyebut diri sebagai caprogal, Pak. Kalau beliau ini profesor 2, saya ini calon profesor gagal. Karena dulu saya tenaga pengajar, saya asistennya Pak Mohtar Kusuma Raja yang beliau tadi sampaikan. Kami cukup lama sebagai anak buah beliau bergumul di Unpad, mengimplementasikan hukum laut internasional sebagai turunan dari UNCLOS 1982. Sebetulnya ada satu lagi, kalau kemudian Pak Mohtar berhasil mendefinisikan tanah air sedemikian rupa sehingga luas kita menjadi bertambah 2 kali lipat lebih dari zaman kemerdekaan. Satu lagi juga dari Unpad, orang Sunda, namanya Profesor Priyatna Abdul Rashid, di mana saya juga adalah asistennya, yang kami semua berjuang di UNCOPUOS, United Nations Committee for the Peaceful Uses of Outer Space. Kami bergumul di Unpad memperjuangkan agar kita juga bisa berdaulat di wilayah angkasa. Karena kita sebagai negara tropikal itu kita mempunyai keunggulan komparatif yang disebut dengan GSO, Geospatial Orbit. Namun belakangan saya kira terjadi liberalisasi yang luar biasa sehingga GSO kita slotnya sudah dikuasai oleh teknologi asing. Bahkan sekarang sudah dikerumuni oleh Starlink, begitu. Tapi itu semua adalah ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Prof. Rizal tadi.
kiprah dari tokoh-tokoh kita, orang Sunda, guru-guru saya, itu semua dikumpuli di sini di Unpad, lebih khusus lagi sebetulnya di Jalan Imam Bonjol. Kami tiap hari mungkin 24 jam sehari waktu saya muda. Saya kemudian tidak meneruskan jadi tenaga pengajar karena saya mengembangkan bakatku butuh yang duit gitu ya. Jadi akhirnya saya memilih menjadi pengusaha. Saya menjadi pengusaha setelah juga ketika itu saya menjadi dosen dan konsultan hukum, menjadi asisten dari Prof. Mokhtar di kantor beliau, lalu menjadi partnernya Profesor Priyatna di kantor beliau juga. Tapi kemudian saya berkenalan dengan sektor industri kelapa sawit, di mana saya mungkin termasuk orang yang pertama menanam kelapa sawit di Kalimantan Tengah, yang mendorong juga orang Sunda, seniornya Pak Agus, Ketua GPPI Namina Pak Sujani Kartasasmita. Begitu. Jadi saya seorang pebisnis yang barangkali hirau terhadap urusan-urusan kemasyarakatan dan juga kebangsaan, wabil khusus mengenai kesundaan. Bapak Ibu semua, hari ini 80 tahun sudah Pancasila kita yang lahir 1 Juni versi Bung Karno. Saya seorang Soekarnois sehingga saya memang selalu menggunakan Soekarnoism sebagai sudut pandang saya dalam membahas mengenai isu-isu kebangsaan. So, where are we now? Di mana kita sekarang setelah 80 tahun kita punya Pancasila? Potretnya adalah di dalam negeri kita tingkat korupsi semakin tinggi, Gini semakin membesar, gap antara kaya dan miskin semakin lebar, lingkungan hidup rusak, pendidikan tertinggal, anak-anak nakal, begitu. Saya malah jadinya tidak melihat ada berita baik dari dalam negeri. Sedangkan di tatanan dunia global, kita dihadapkan pada kondisi justru yang tadi Kang Noah sampaikan bahwa ideologi yang penting. Justru sekarang orang sudah mulai rethinking about the ideology. Semua orang sudah mulai inward looking, mementingkan negaranya sendiri. Nasionalisme semakin relevan. Karena apa? Karena sebetulnya nasionalisme adalah soal ruang, soal tanah, air, dan hukum ruang semakin besar semakin bagus. Bayangkan kalau negara ini mengecil, pecah. Sudah mah kita tidak punya duit, tidak punya teknologi, wilayah kita kecil, kita tidak punya bargaining apa-apa. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Pancasila, NKRI, Sunda, itu semua saya sepakat dengan apa yang dimulai disampaikan tadi oleh Pak Kang Ganjar, bahwa Yudi juga bilang bahwa ini ideologi kerja gitu. Malah saya ingin sampaikan bahwa itu semua kata kerja, bukan kata benda, bukan given. That is something that we have to do it from time to time, every day, endlessly. Itu adalah misi kita untuk bekerja. Posisi kita sekarang ada di mana? Tadi saya sudah sampaikan sedikit mengenai keadaan kita di dalam negeri. Tren di luar negeri adalah globalisasi akan berakhir. Semua sekarang sudah mulai inward looking. Kalau zaman globalisasi itu jargonnya adalah growth and exploitation, makanya kita mengenal ada raja minyak dan seterusnya. Maka zaman ini kan jargon dunia internasional sudah mulai sadar bahwa kita ini harus collaboration and sustainable. Dunia ini sudah terlalu rapuh, terlalu rentan untuk selalu dieksploitasi untuk mendukung growth, pertumbuhan. Daya dukungnya sudah sangat
rendah sekali karena penduduk semakin banyak. Kita punya penduduk 8 miliar orang dengan kemampuan eksplosif yang luar biasa. Maka kita sekarang sudah harus mengerem diri dan kemudian mengkonservasi keragaman, national identity, bahkan cultural identity. Nanti saya akan masuk ke sana. Saya ikut di WAG-nya MMS dan saya usahakan setiap hari menulis, dan saya usahakan menulis secara serius. Itu sebagai bentuk ulang tarima saya dan kenyaan saya kepada Sunda. Tetapi itu semua kita tidak bisa hanya sekedar bicara. Jangan tidak sekedar diwacanakan. Memang kita harus ada praksis. Potret kita di bangsa Sunda, masyarakat IPM kita saja, terutama Priangan daerah saya, Tasik Selatan, Garut Selatan, Bandung Selatan, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, itu di bawah rata-rata nasional. Jadi ini potret yang sangat red flag. Lalu kita yang so-called menyebut diri sebagai UNOM, what should we do? Kenapa ini hanya cuma dibahas? Hanya dijadikan topik-topik pembicaraan. Saya kira itu sesuatu yang mulai harus kita pikirkan, bagaimana kita mengadres ini. Pancasila kita hari ini seperti apa? Saya selalu berpikiran bahwa Pancasila itu sequence, bahwa manusia ini yang pertama harus percaya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, manusia Indonesia ini harus berperi kemanusiaan. Yang ketiga, kita harus bersatu. Yang keempat, harus melakukan menghormati hak-hak kerakyatan melalui prinsip demokrasi. Dan yang kelima, tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Potret kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih jauh panggang dari api. Dari di mana problem kita yang paling utama? Kenapa kita tidak sampai menjadi negara welfare? Selalu korupsi lagi. Kata yang kita bahas dari zaman hari pertama kemerdekaan sampai sekarang tidak pernah tuntas. Ada beberapa penyebab. Oh, ini berhenti dulu. Oh, terus, oke. Nggak apa-apa ya? Iya, karena saya tidak punya makalah, jadi saya tidak punya hands-out. Jadi kalau saya berhenti nanti saya lupa. Oke. Salah satu penyebab menurut saya yang membuat kita sekarang ini tidak pernah bisa menyejahterakan rakyat secara merata, itu karena political cost kita terlalu tinggi. Itu satu dari sisi cost, sehingga pemborosan menjadi luar biasa. Banyak yang bilang sebetulnya potensi kita itu dihambur-hamburkan untuk politik itu bisa sampai 30%. Jadi bayangkan kalau itu kita bisa berhemat. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar cost, tetapi juga, nah justru cost ini dituntut atau dibutuhkan karena memang strukturnya membutuhkan cost yang tinggi. Nah, saya ingin melihat apakah konstruksi politik kita itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Kita harus baca sila keempat. Sila keempat itu adalah yang menjadi papagon pedoman kita untuk berdemokrasi, untuk menjalankan prinsip penghormatan hak-hak rakyat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi jelas-jelas sekali di situ disebutkan bahwa kerakyatan kita ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang saya melihat barangkali ini kita luput untuk membahas kata hikmat kebijaksanaan. Dalam pembicaraan kita soal demokrasi itu selalu hanya bicara one man one vote, dan kenyataannya adalah turunannya undang-undang PP dan seterusnya itu bunyinya soal one man one vote. Apakah one man one vote atau demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang
diamanatkan oleh Pancasila, mari kita pikirkan. Tapi bagi saya kita sudah melenceng. Demokrasi itu alat, harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya hikmat kebijaksanaan harus kita terjemahkan. Apa yang dimaksud dengan hikmat kebijaksanaan? Tapi paling tidak ada dua. Hikmat itu adalah pengetahuan, kecendekiaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan segala macam itu harus menjadi dasar. Artinya apa? Pengetahuan, kecendekiaan, teknologi harus menjadi pemimpin dari pelaksanaan demokrasi kita. Yang kedua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak lain adalah wisdom, adalah kemaslahatan, adalah kemanfaatan, adalah kegunaan. Kita menjalankan pemilu misalnya, itu tujuannya untuk apa? Bukan pemilu untuk pemilu. Sekarang ini pemilu untuk pemilu. Jadi memang harus dibatasi. Kebetulan ada Pak Ono di sini, sahabat saya, kawan satu ideologi, walaupun sekarang turun di Jawa Barat bukan jadi lawmaker lagi. Tapi saya kira ini diskursus yang sangat penting untuk kemudian kita menciptakan undang-undang partai politik yang berbasis dua ini, pengetahuan dan kebijaksanaan, kedewasaan. Jeremy Bentang bilang the great happiness for the greatest number, gitu ya bro. Jadi aspek kemaslahatan, begitu. Jadi itu tidak terrefleksikan di dalam undang-undang partai politik kita. Nah lalu praksisnya seperti apa? Di beberapa kesempatan diskusi saya menyampaikan bahwa Indonesia ini sudah tergelincir menjadi negara swasta. Apakah kita bisa balik menjadi negara yang seperti yang Pancasila amanatkan? Bisa. Caranya apa? Caranya benahi undang-undang partai politik, undang-undang politik. Apa yang paling esensial kita harus benahi? Undang-undang pembiayaan politik. Partai politik menurut saya harus 100% dibiayai oleh negara. Sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ingin aktif dan punya talenta di bidang politik, ingin berkarir di dunia politik, itu dari sejak paling bawah, katakanlah di level kabupaten PAC kalau di PDI Perjuangan, DPC kalau di PDI Perjuangan, itu bisa bekerja di sana dan dikasih honor. He's become a young professional politician. Dan dengan itu maka merit akan terjadi. So politics is the business of politician. Let the politician do the politics. Sekarang kan tidak bisa. Kasihan para aktivis partai yang sudah dari zaman mahasiswanya udah mulai jadi aktivis, terus ke macam aktivis partai. Begitu pencalekan kepotong sama orang yang bawa duit beli nomor. Kan begitu. Jadi ini tidak pernah ada kesinambungan dalam pengkaderan kita. Jadi kalau itu dibiayai 100% oleh negara, maka merit system di dalam pengkaderan akan terjadi. Yang kedua, transparansi keuangan. Rakyat, pemerintah berhak tahu penggunaan dana di dalam pengelolaan keuangan di dalam kepartaian. Begitu. Dan saya sudah kalkulasi, kalau setiap tahun dibiayai itu, dalam 5 tahun anggaran itu tidak terlalu banyak. Bahkan jauh lebih kecil dari bikin IKN. Dimindahin negara itu jauh lebih banyak. Itu bisa ratusan triliun. Membiayai partai politik itu tidak terlalu mahal. Bahwa sekarang dibiayai, ya, tapi itu kan sebetulnya subsidi. Nah, mengapa begitu? Tesisnya adalah karena saya percaya setiap negara itu harus berbasis partai politik. Apakah partai politiknya tunggal seperti di Cina atau multi partai seperti di Amerika? Itu soal lain, tetapi membutuhkan partai politik. Dan partai politik itu akan banyak atau akan jadi sedikit tergantung dari strukturnya. Sekarang ini bisa banyak karena apa? Karena ada hal kedua,
yang kita harus juga atur. Larang swasta membiayai partai politik. Karena partai politik adalah pilar demokrasi dan sarana rekrutmen kepemimpinan di pemerintah, bukan di swasta. Pemimpin negara masa di outsource ke swasta, masuk akal nggak? Ini logikanya nggak nyambung sedemikian rupa sehingga sekarang orang seperti saya sebagai pengusaha, banyak sekali teman-teman yang berbisnis partai politik. Begitu. Maka kemudian akhirnya saya bisa sebut bahwa Indonesia ini negara swasta. Karena negara swasta, karena hukumnya adalah swasta itu tidak mau rugi, maka setelah pemilu yang kelihatan seperti bertengkar pada zaman pemilu, maka setelah pemilu ya ragu-raguan lagi karena nggak mau kalau tegak bagian mah. Jadi sadayana ngiring hanut karena pemenang. Halas. Sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa membayangkan ada pertukaran elit. Alih-alih kita ingin menghindari konflik horizontal yang sebetulnya di Indonesia tidak pernah ada konflik horizontal, eta syukur urang. Yang di Indonesia pernah terjadi selalu konflik vertikal. 98 itu bukan konflik horizontal. Itu konflik vertikal, konflik antara elit dan rakyat. Rakyat geus teu bisa malakaya deui, geus teu sabar deui. Enough is enough, rakyat bergerak. Ini bisa kejadian. Karena elit, karena kue pemerintahan, kue pembangunan dikuasai oleh elit, dan elitnya itu adalah oligark, atau saya menyebutnya swasta. Karena kalau nyebut oligark kadang-kadang naon sih oligark? Indonesia negara swasta, Pak. Kalau dilarang partai politik itu swasta membiayai partai politik, maka penyederhanaan jumlah partai akan terjadi dengan sendirinya. Akan terjadi seleksi alam sehingga jumlah partai akan kecil. Bahkan mungkin akan 3, akan 2, bahkan bisa juga akan 1. Karena jangan salah, saya lagi sangat aktif dengan China, dengan bisnis saya. Saya juga belajar politik akhirnya dengan orang politik sana. Di Cina, siapa bilang di Cina tidak punya demokrasi? Di Cina demokratis, pemilunya tiap hari. Siapa yang bagus naik, siapa yang nggak bagus tersingkir. Itu kan demokrasi, merit system. Begitu. Nah, saya kira ini yang perlu kita pikirkan, Kang Mono. Barangkali kita harus diskursuskan ini, bahwa kita itu punya amanat yang kita lupakan, hikmah, kebijaksanaan. Demokrasi kita itu demokrasi terpimpin. Cuma terpimpinnya oleh apa, bukan oleh siapa. Nah, kadang-kadang kita ini kalau bicara kepemimpinan, itu kita paradigmanya adalah siapa. Kita selalu ikut siapa. Kita memang terjebak menjadi manusia-manusia yang suka menjadi jemaah. Dari siapa yang satu gagal, nanti ke siapa yang lain, kayak begitu. Kalau seperti itu cara berpikirnya, kita akan atau nenek. Karena tidak ada siapa yang sempurna. Yang ada adalah apa. Apa itu adalah sistem. Saya tanya ke orang-orang di Beijing, keberhasilan kalian itu seberapa besar sih pengaruhnya Xi Jinping? No, nothing. Jadi keberhasilan Cina bukan karena Xi Jinping, tetapi karena sistem. Jadi diskresi Xi Jinping tidak banyak. Tidak ada banyak direct diskresi untuk pemimpin karena sistemnya sudah tertata dengan sangat baik. Jadi Cina ada atau tidak ada Xi Jinping, jalan, roadmap-nya, blueprint-nya sudah jelas. Bahkan temanya tidak akan bisa ganti-ganti. Mereka sudah tahu tahun depan akan kemana, ini targetnya sudah jelas, roadmap-nya sudah jelas. Kalau kita kan tiap pemimpin ya punya improvisasi sendiri-sendiri, bisa balik duit kan. Ada pemimpin sebelumnya berarah ke barat, bisa wah ini mah timur kan gitu. Jadi karunya penumpang, kasihan rakyat. Kasihan rakyat. Oleh karena itu, maka saya kira kita sudah harus mulai berpikir mengenai sistem, bukan lagi berpikir mengenai siapa yang akan jadi tokoh. Boleh kita ada ke tokoh-tokoh
yang sangat berperan begitu di dalam membangun bangsa ini. Tetapi itu tidak selesai. Kita dihadapkan kepada problem hidup hari ini, dan gerakan kesundaan jangan lagi untuk memproduksi siapa yang baru atau tokoh-tokoh yang baru, tetapi membangun kemasyarakatan kita yang menjamin kesejahteraan semua, pendidikan untuk semua, dan seterusnya. Jangan kita selalu dari satu idola ke idola yang lain. Jangan menjadi Sundanese idol gitu kira-kira ya. Ajang Sundanese idol itu kita harus sudah mulai hilangkan. Ini adalah persoalan perjuangan kebudayaan yang menurut saya sangat-sangat fundamental. Ya, seperti Persib misalnya. Bagaimana energi saya hitung ya, karena saya waktu itu harus ke Surakarta ya. Ada undangan Kang Asep, saya terjebak sama Persib. Tak paksa hitung lagi. Ini gila ini. Dari mulai masuk Bandung sampai ke Tasik, orang semua konvoy. Hitungan saya, spending itu paling nggak 2 triliun. Anak-anak kecil pada beli kaos ini segala macam. Wow, amazing. Untuk apa? Untuk apa? Lalu Persibnya pengusaha, begitu. Jadi kita itu senang sekali cuma dikasih permen-permen. Persib bandingkan dengan Barcelona. Katalan itu hampir merdeka karena mereka tidak sudi dengan perbuatan elit yang korup di Madrid. We want to be free, dia bilang. Mereka ingin merdeka. 5 tahun lalu mereka ingin merdeka karena mereka tidak ingin nama baik kebesaran Barcelona itu dikotori oleh Madrid, oleh Spanyol. Mengapa mereka begitu? Karena Barcelona adalah koperasi dimiliki oleh mayoritas warga Katalan, dan itu adalah ikon kebanggaan Katalan. Beda banget sih. Majunya Barcelona, majunya rakyat. Karena trickle down effect, multiplier efeknya banyak sekali. Persib. Nah, yang seperti ini yang menurut saya perlu kita mulai sadarkan. Kita ini memang selalu terjebak oleh para demagog. Yang kita butuhkan bukan demagog, tapi pedagog. Demagog bicara di ruang gelap. Demagog mematikan lampu, mengindoktrinasi, dingsioner. Begitu, sedemikian rupa sehingga orang ikut. Tapi yang kita butuhkan adalah pedagog yang menyalakan lilin di ruangan gelap, membuka pikiran-pikiran begitu kritis, sehingga kita semua menjadi literate, menjadi terdidik. Saya sedih melihat keadaan kampung saya di Priangan yang IPM-nya lebih rendah dari nasional. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ke Malaysia saja, tidak ada tawuran, tidak ada kenakalan remaja, tidak ada narkoba ke sekolah. Sekarang kita untuk hari depan saja, anak-anak yang akan menjadi estafet penerus kita, kondisinya seperti itu. Bagaimana, how can we compete dengan negara lain? Jepang, setelah Jepang diikuti oleh Korea, sekarang diikuti bahkan dilebihi, dilampaui oleh Cina. Banyak orang berpendapat waktu itu, setelahnya itu adalah Indonesia. Tapi sekarang semua orang meralat bahwa tidak, Indonesia tidak siap. Setelahnya adalah Vietnam. Dan Vietnam, orang Vietnam setiap hari siapapun agen di Vietnam memperhatikan Indonesia. Mereka menganggap Indonesia saingan berat, sementara orang negara bersaing kan gitu ya. Jadi pabrik kita diambil ke sana susah. Tadi disampaikan oleh Prof. Agus mengenai industrialisasi. Kita luput melakukan industrialisasi. Mengapa China itu unggul? Karena China kuncinya di industrialisasi.
Kalau peradaban itu ada 3 tingkatan katanya. Jadi peradaban agraris atau peradaban primitif. Peradaban agraris bukan berarti peradaban agriculture. Agraris, korek-korek cok. Peradaban industri, memproduksi. Dan kemudian yang ketiga adalah peradaban jasa. Cina menolak masuk ke level 3. Mereka cukup menjadi negara industri. Tukang nyeun. Kita menurut saya penting juga untuk melakukan comparative study, dan itu dengan siapapun yang lebih bagus dari kita. Lalu kita ambil itu untuk kemajuan kita. Kita belajar misalnya dari Cina. Ada 2 kunci keberhasilan Cina. 996 dan copy and make it better. 996 itu adalah orang Cina bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Jadi ketika dia menjadi negara tirai bambu, itulah yang mereka lakukan. Yang kedua, copy and make it better. Semua barang dari luar negeri diambil, dikopi, dipreteli. Lalu kita mengenal barang KW. Tapi tahukah Bapak Ibu sekarang semua sekarang kondisi barang KW jauh lebih bagus dari aslinya. Mobil aja, Alphard dengan Denza jauh lebih bagus Denza. Dan di Cina merek mobil ribuan. Tahun 90 saya punya kantor dengan Pak Montar di Ginza di Jepang, kantor konsultan hukum. Oleh karena itu, karena waktu itu umur saya masih 30 awal begitu. Jadi saya sangat impress dengan Jepang. Wow, Indonesia ini harusnya seperti negara Jepang. Kemarin minggu lalu saya baru kembali dari Cina ke beberapa kota. Salah satunya ke Shanghai. Saya bandingkan Shanghai dengan Tokyo, jauh lebih maju Shanghai. Lebih modern, lebih bersih. Pertama kali saya ke Beijing tahun 90, makan di restoran di Beijing, itu ke toilet semua ngantri dan bau. Karena orang Cina waktu itu punya pandangan bahwa yang membersihin WC itu adalah pengguna setelahnya. Nyatu pasti kotor. Itu kan kalau artinya setelah menggunakan kan tidak pakai lagi, ya biarin aja lah. Dan ketika itu ngantri, mereka kencing aja di pinggir restoran itu. Dan meludah di mana-mana. Dan bukan 1-2 orang, ya, puluhan orang. Tapi sekarang Bapak Ibu, nah itu kan soal revolusi, ya sebut saja revolusi mental. Jadi kita memang harus melakukan revolusi. Tapi revolusi itu adalah soal mindset, bukan revolusi fisik. Jadi saya menghindari kata revolusi itu bukan berarti kita harus kerusuhan, tidak. Revolusi adalah perubahan yang sangat cepat, dan itu kita bisa lakukan. Saya ingin mulai itu dari suprastrukturnya, yaitu tadi undang-undang politik. Politik kita sudahlah, jangan semuanya tersedot ke politik. Ya mah, kakara pilkada, terus ngomong pilkada dulu, begitu. Kakara beres pemilu presiden 2028 sama saya. Oh saya kan yang hayangan itu, begitu. Lalu kita ingin masuk ke gerbong itu karena siang tidak ada. Silakan. Saya suka nulis, saya menyukai teori konsep Bung Karno mengenai Trisakti, mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam budaya. Bapak Ibu semua, apa itu kita laksanakan sekarang oleh kita? Tidak. Tapi itu ternyata dijalankan secara kafah oleh Cina. Saya ketemu dengan orang-orang PKC di sana. Dia bilang, we learn from Soekarno about Trisakti. Coba lihat Cina, mandiri secara ekonomi, berdaulat jelas sangat berdaulat, dan berkepribadian secara budaya. Nah, mengenai berkepribadian secara budaya, Kang Andri, tugas para imam Sunda ini adalah bagaimana kita tidak tercerabut dari akar, tetapi kita menjadi bangsa yang unggul. Itu memang kuncinya tidak lain adalah pendidikan. Pendidikan kita ini punya 2 problem. Yang pertama adalah moralitas
kualitasnya rendah, output pendidikan kita, pengetahuannya juga terbatas. Jadi ini parah. Saya punya ide, nggak tahu ini benar atau tidak. Nah, ini juga menjiplak. Kalau SD di Jepang kan Pak Agus mungkin tahu juga. SD di Jepang sampai kelas 3 nggak diajarin apa? Cuma diajarin budi pekerti. Bagaimana dia bisa jujur, bertanggung jawab, kaizen, makoto, bushido, kaizen. Makoto itu jujur, bushido itu pantang menyerah, kaizen itu jangan gampang puas, terus harus naik begitu. Dan juga kerjasama. Itu anak diajari bagaimana menghargai teman, ini segala macam itu sampai kelas 3. Baru setelah itu salisbuh. Tapi kita tahu orang Jepang kan jauh lebih pintar dari kita. Nah, apakah ini bisa di sistem pendidikan kita? Saya tidak tahu. Tapi khusus untuk Sunda dan satu lagi di Jepang anak-anak kecil itu budaya. Jadi budaya Jepang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Biasa tuh orang di SD gitu ya, diajarkan soal budi pekerti plus budaya. Tata krama Sunda. Jangan upami tiasa sepertos itu, orang tiasa regret mengenai kesundaan kita. Karena tadi Prof. Riza nanya, Ari Sunda teh aya keneh. Gitu. Kalau pengertian Sunda aya keneh dalam pengertian kita harus jadi presiden dan segala macam, mungkin tidak. Tetapi itu bukan tujuan kita. Yang paling penting adalah seluruh bangsa, dulur-dulur orang maju bareng, sejahtera bareng, berpendidikan, cendekia bareng. Percuma kita punya presiden, wakil presiden, tapi rakyat tidak tertolong. Jadi jika di Garut ayam Messi, gitu. Wah, atau ayam Messi. Tapi isukan si Messi teh mere dahar teh urang. Di Jawa Barat ayam Persib. Wah, atau kabeh Korea Persib. Tapi Persib teh mere naon ka urang. Kira-kira gitu. Itu mindset yang menurut saya harus dirubah. Begitu. Nah, itu mulai kita dari pendidikan. Jadi sekali lagi Trisakti Bung Karno dijalankan secara kafah oleh Cina, bukan oleh Indonesia. Apakah kita terlambat? Tidak terlambat. Tetapi kalau mungkin wae, kalau sistem politik kita masih tetap oligark seperti ini, kemudian demokrasi bebas seperti ini, maka saya tidak melihat masa depan Indonesia akan cerah. Kecuali kita berani melakukan revolusi mindset, dan itu harus kita lakukan mulai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.